Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwandi. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 2023 LUPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melakukan praktek pembelajaran Project IPAS 10 TKJ 1 di SMK Negeri 2 Pamekasan. Untuk penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Tadi ikut pelajaran semua? Alhamdulillah, saya sakit ya. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan untuk ketua kelas. Oke, kelas. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca doa yang mengingatkan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Baik, untuk pagi hari ini saya akan akses terlebih dahulu ya. Ngecek kehadiran kalian. Ahmad Zubairi, Ahmad Widiansyah, Adam Rangga Waskita. Kenapa? Oh, ada suratnya ya? Oh, oke. Agis, Ada Pak. Ahmad Sahanaya Sukses. Hadir Pak. Untuk pagi ini kata semangat, untuk pagi ya? Alhamdulillah ya. Berarti yang tidak masuk hari ini 2 ya? Ya Pak. Oke. Ayu, itu ada sampah di bawah, diambil. Ya, di lantai ambil. Oke, sudah ya. Oke. Nah, sekarang ya, untuk pagi hari ini ya, kita akan mempelajari tentang kalor dan asas Black. Apa itu kalor dan apa itu asas Black? Nah, sebelumnya ya, kalian perhatikan video yang Bapak akan tayangkan. Dan lagi-lagi, Ya, perhatikan, ya, kami memiliki balok es yang sangat besar. Ini tidak memberikanku rasa tenang. Mengapa es batu biasa tidak bisa mencair dengan benda yang sangat panas? Siapa yang tidak tahu? Sebulan yang lalu, aku menuangkan 2 kg lava panas 1100 derajat pada balok yang sama. Dan saat itu, lava hanya bisa mencapai 12 cm dan melelehkan sangat sedikit area pada balok. Kami memutuskan untuk melakukan dengan segenap kemampuan dan mencoba melelehkan balok dengan 10.000 kembang api. Siapa tidak tahu, suhu kembang api 2 kali lebih tinggi daripada lava itu sendiri karena magnesium yang merupakan bahan pembuat kembang api. Kembang api menyala selama lebih dari 1 menit dan kamu tahu, kami meletakkannya tepat di bawah balok. Tetapi itu hanya dapat melelehkan sekitar 5% dari areanya. Ini bukan apa-apa, tapi aku punya senjata rahasia. Apa yang terjadi? Ya, bola besi tadi sama panas itu ditaruh di balok es. Nah, tadi kan dikasih lubang di sini sudah. Nah, itu akan ini dimasukkan ke dalam lubang ini. Otomatis kan yang bagian dalam itu cair. Ya, lubang itu ini padat awalnya ya. Dimasukkan oleh bola besi yang sangat panas. Ya. Ada suhu, ada kalor. Nah, untuk pertemuan minggu kemarin, suhu. Apa itu suhu? Ada yang tahu suhu itu apa? Oke, jawabin. Suhu apa? Suhu adalah tingkat derajat panas atau dingin suatu benda. Oke, sip ya. Suhu merupakan tingkat derajat panas dingin suatu benda. Ya, suhu itu merupakan tingkat derajat panas dingin suatu benda. Bapak punya sesuatu dulu. Oke, silakan. Nah, mengapa mentega ketika dipanasi itu dapat bisa meleleh? Kenapa? Perubahan suhu. Kenapa dengan suhunya?
ya kan? Ada yang mendidik, ya toh? Terus tiba-tiba dia menguap. Tujuan pembelajaran hari ini, untuk aspek afektifnya, ya. Yang pertama, peserta didik itu dapat nanti perhatian ke pembelajaran yang akan diajarkan. Yang kedua, itu memberi respon, ya. Kalian nanti harus memberi respon, jangan diam saja, ya. Karena itu akan termasuk penilaian juga. Dan pembelajaran berikutnya di aspek kognitifnya, yaitu di aspek kognitifnya setelah melaksanakan proses nanti pembelajaran ini, yang pertama peserta didik dapat mengidentifikasi konsep alur secara benar. Yang kedua, nanti peserta didik setelah pembelajaran ini berlangsung, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kalor. Terus yang ketiga, nanti peserta didik dapat menggali informasi melalui diskusi pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. Yang nomor 4, yaitu peserta didik dapat menganalisis besar kalor. Jadi kalor tadi itu berapa, itu bisa dianalisis nanti besarnya berapa. Terus yang kelima, peserta didik itu setelah pembelajaran nanti diharapkan dapat mengevaluasi kalor pas dan kalor prima. Selanjutnya untuk keenam, peserta didik dapat menentukan suhu campuran ketika dua zat itu dicampur. Terus untuk nanti tujuan psikomotoriknya, karena nanti ada praktikumnya. Untuk tujuan aspek psikomotorik, yang pertama nanti kalian mempersiapkan bahan, alat bahan dipersiapkan. Terus kalian bisa enggak gitu loh, nanti dikasih OKPD. Terus pengecekan alat bahannya lengkap apa enggak. Baru setelah itu baru kalian nanti melakukan perancang praktikum. Setelah melakukan praktikum, kalian laksanakan praktikum baru presentasi. Tujuan pembelajaran ini sangat penting sekali. Nah, karena ini akan ada, Anda bisa perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan kalor, penggunaan kalor, penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalian tahu kalor yang dibutuhkan ini berapa. Terus ketika sebuah benda atau zat, sebuah zat jika dicampurkan dua zat atau lebih, itu nanti timbangnya berapa. Nah, kegiatan yang akan kita lakukan nanti, yang pertama nanti ada kasih masalah, terus habis itu kalian dibuat kelompok, buat kelompok kalian berdiskusi, kalian itu menyajikan data, baru nanti kalian presentasi. Untuk penilaiannya, sistem penilaiannya nanti ada afektif ini nanti berupa observasinya, nanti kognitif nanti ini ada pre-test dan post-test. Sedang psikomotoriknya nanti kalian praktikum. Nah, dalam psikomotoriknya ini nanti saya ambil ketika kalian praktikum. Nah, untuk lebih memantapkan pengetahuan awal kalian, Bapak akan mengadakan pre-test. Bapak akan mengadakan pre-test sampai mana kalian bisa atau tahu tentang kalor dan asas Black ini. Bukunya dimasukkan dulu kecuali alat tulis. Masukkan ke dalam rak bambu atau tas. Sudah? Kerjakan soal ini dengan sejujur-jujurnya. Waktunya habis, kumpulkan. Jangan lupa identitasnya tulis identitasnya harus kumpulkan. Perhatikan ke depan semuanya. Bapak punya sesuatu yang bisa jawab, nanti Bapak kasih coklat perhatikan, yang bisa jawab Bapak kasih coklat
Pak. Lampu merah salah. Lampu merah, Pak. Salah. Obat nyamuk. Salah. Lampu kelas. Salah. Coba. Yang bisa. Yang pertanyaan pertama. Coba, yuk yang bisa. Ya, pertama. Kalau merah lanjut, kalau tidak berhenti. Ayo, Bang. Otak. Apa? Angka. Sip. Betul. Jawabannya adalah semangka. Nah, kalau kalian jawab lampu merah, berarti masa itu ya. Ada apa lampu apa? Kuning. Ya. Apakah benar itu semangka? Ya, jawabannya adalah semangka. Ya. Bapak akan menayangkan sebuah simulasi ya, aplikasi simulasi PET. Ya, ini namanya simulasi PET ya. Ya, simulasi PET. Nah, perhatikan. Ya, perhatikan semuanya. Nah, misalkan ada air, ya. Ada air saya taruh ya di atas ini untuk siap-siap dipanasi. Ya, ada air. Ya. Ada minyak. Ya, terus saya kasih pengukur ya, ukurnya ya. Untuk suhunya saya kasih satu-satu. Nah, gimana Pak dua zat cair ini ketika saya panaskan? Ya, mana duluan yang lebih panas atau suhunya lebih naik duluan? Air. Minyak. Air. Minyak. Air, minyak. Kita langsung coba. Ya, apa yang terjadi? Dan ini kan sama-sama ya kan cirinya kan. Kita panasi sama-sama barengan. Kan dia suhu yang jalan di pengukuran suhu. Mana merah kamera yang menyala ke atas, lebih ke atas? Oke? Oke. Nah, coba perhatikan. Ini kan udah ya, ini menguapnya. Yang sama-sama menguap dari zat cair, ketika dipanaskan, kan dia pH-nya kan cair. Ya, dia akan menguap dong ya. Ya, cairan ini dipanaskan, ya, dia kan mendidih, habis mendidih dia menguap. Masa jenis air dan minyak itu berbeda. Kalau apa yang terjadi jika apa yang terjadi jika es batu yang suhunya ya minus 10 derajat Celcius dipanasi secara terus menerus. Kalau kita punya es batu suhunya minus ya 0 itu sudah mulai beku ya, es 0 derajat. Sekarang di bawahnya 0 yang minus 10 derajat Celcius jika dipanasi secara terus menerus. Ya, es itu ya, suhu yang pertama ya, suhu es naik dari minus 10 derajat menjadi es yang suhunya 0 derajat. Nah, kita lihat misalkan esnya di sini dipanasi ya. Yang pertama, suhu es naik dari suhunya dari suhu negatif 10 derajat Celcius menjadi es yang suhunya 0 derajat Celcius. Ya, es yang suhunya 0 tadi ya, dia melebur. Setelah melebur ya menjadi air yang suhunya 0 derajat Celcius. Es berubah muncul di sini, ya, karena suhunya ini tetap. Terus ketika air yang suhunya 0 derajat, suhunya naik menjadi air yang suhunya 100 derajat Celcius. Ya kan? Seterusnya ini bisa dilihat nanti di grafik seperti ini. Ya, perhatikan ya, grafik hubungan suhu ya dengan kalor yang dibutuhkan. Nah, tadi kan negatif 10 ada di sini, ya. Negatif 10 ada di sini. Dia masih padatan, bentuk padat, dipanasi, ya kan? Dia mendapatkan kalor, ya, sehingga kalau padatnya ini dia akan sampai ke 0 derajat. Dia berubah menjadi es dan air. Jadi sebagainya itu ada yang es, ada yang air. Nah, namanya ini padat dan cair, ya. Terus sampai sini ya. Dia ada kalornya, ya.
mana M ini adalah massa, C kecilnya adalah kalau jenis, dan delta T ini adalah perubahan suhu. Sedangkan proses ya B ke C ya ini dan D ini adalah namanya kalor laten. Kalor laten itu adalah kalor lebur dan kalor uap. Untuk kalor leburnya nanti Q sama dengan M kali L. M itu massa, L-nya itu adalah itu kalor leburnya. Sama yang ada di sini juga ya. Q sama dengan yang M kan U ya. Di sini kalor uap perubahan wujud ya. Tadi kan ada ya dari A, B ke B ke C, C ke D, D ke E. Nah, ada perubahan wujud di sana. Ya, ciri dari perubahan wujud adalah sebenarnya kita ada dua jenis wujud zat, ada cair ke gas, terus dilihat jika padat ke gas, dan dilihat apa ya? Padat ke gas itu namanya menyublim. Sedangkan gas ke padat itu namanya deposisi. Terus padat ya ke cair yang lebur, sedangkan cair ke padat gugur. Ya kan? Contohnya kayak batu itu ya. Terus cair ke gas. Nah, seperti tadi ya, aku kasihkan contohnya. Terus gas ke cair mengembun. Nah, garis-garis yang tidak putus-putus dia proses yang menyerap kalor. Jadi yang garis yang tidak putus ini tanda panah ini dia menyerap kalor. Sedangkan untuk yang putus-putus itu proses yang lepas kalor. Nah, sekarang ada permasalahan. Ada si panjul. Ya. Ini misalkan ada medan yang dibaca hari ini ada seperti ini. Panjul merebus telur ayam untuk sampati. Setelah dimasak, telur ayam itu masih panas. Kemudian, Panjul memasukkan telur ayam tersebut ke dalam baskom dingin yang berisikan es. Setelah beberapa menit, telur ayam tersebut menjadi dingin. Kemudian, Panjul mengangkatnya dan mengupasnya untuk segera dimakan oleh sang adik. Sambil mengupas telur ayam tersebut, Panjul pun berpikir, apa yang terjadi di antara telur ayam dan air dingin tersebut? Permasalahannya ya. Nah, untuk menjawab itu semua, kalian ya, Bapak akan buat kelompok. Ya, akan buat kelompok. Ya, untuk kelompoknya sendiri, perhatikan. Ya, untuk kelompoknya sendiri seperti ini. Ya, Bapak akan buat kelompok. Nanti kalian akan mendapatkan PPD alat bahan. Nah, kelompoknya seperti ini. Oke, silakan dok. Kalian untuk kelompok ya di halaman kedua silakan kalian tulis ya kelompok namanya siapa aja. Ya. Betul ya, nanti ditulis ya. Di sini kan ada LKPD ya. Ini LKPD-nya ini ya. Ya, tulis semuanya. Ini LKPD ya. Bagian dulu. Dibaca ya, dibaca terlebih dahulu. Ya, silakan. Dibaca. Ya, dibaca terlebih dahulu. Ali mengamati. Ya, ada kan? Langkah-langkah pengerjaannya yang KPD itu kalian baca. Ingat karena ini kita main api, ya. Saya ngomong ya, keselamatan dan tidak apa-apa nah, sudah dimasukkan. Berdiri ya, dimasukkan dulu ya, buka setengah, buka. Kainnya dimasukkan. Nah, dimasukkan sini nih mas. Paham ya? Dibakar ya. Dibakar nih.
Ya, nanti yang kena ya lapnya. Sampahnya ya, sampahnya. Ya, kalau mereka spektrum pakai tisu ya. Ukuran 100 gram. Iya, ukuran 100. Dibaca ya, dibaca. Kalau memang kurang tinggi, ya dia kurang sendiri yang mau dikasih buku lah, bawahnya dari yang pakai gini. Oke, dibaca dulu. Oke, perhatikan. Yuk, perhatikan semuanya. Nanti penggunaannya itu ada air. Oke, silakan sambil dibaca langkah-langkah untuk penggunaannya. Di sini ada termometer. Ya, saya kasih kalian satu-satu termometer. Ya, nih. Misal nanti caranya. Yuk lihat ya, lihat kelompok yang lain ya. Ini kan udah ada gagapnya, udah ada yang untuk apa dipegang. Kalian ke sini, ya. Paham? Paham kalau kayak ini ya. Kalian ikat ini aja, jangan dipegang ini ya termometer. Kalau nanti enggak, nanti kalian yang dibaca nanti udah beda langsungnya. Udah kan ya? Ikat. Nah, Pak, kamu lihat yang merah ini, ya, ini kan kayak nyampe nol. Ini kan nyampe nol. Kalian celok ke sini kayak S. Ini harus sampai nol dulu. Coba lihat, turun enggak ya? Turun ya? Habis itu kalian ukur. Dikatakan kita beli ukur. Habis itu kalian masukkan air yang kita air ini sudah masuk. Nah, masukkan air yang matang, campur. Terus aduk sama ini. Terus ukur lagi. Paham ya? Pokoknya air didihnya diukur sebelum dimasukkan. Terus air didihnya diukur setelah masukkan. Pencampurannya diukur. Udah tahu dulu. Air didihnya berapa? Ada kan? Nih. Ya, belum. Ini kan ada. Ya, air panas. Ini. Terus ya, nanti ya, ini misalkan 1 menit juga ya. Dilihat. Nanti, nah ya udah. Nanti dilihat ya. Nah, terus masukkan ke sini. Dia kan air, Mas. Nah, celupkan ke sana lagi untuk dinolkan lagi. Ya, dilihat. Kalian konsentrasi. Dan selanjutnya kalian konsentrasi. Apa?
C-nya yang ini dibaca. Nanti bacanya sama yang ini. Ada lagi dua berapa? Jadinya berapa ada? Ya. Oke, sekarang pertanyaannya, pertanyaannya. Terus. Ini pertanyaan dibaca. Kemudian kematiannya apakah sama atau beda dengan TC dengan di agama Hindu atau yang lain? Jelaskan kenapa saat ini. Jawaban sedikit berbeda dikarenakan kemungkinan tidak memobilisasi termometer secara benar. Ada pengembangan seluruh lakukan di mana seluruh kehidupan tidak efek pengaruhan terhadap pencampuran dua zat tersebut. Oke, terus untuk kesimpulannya dibaca. Kesimpulannya. Kesimpulan, suhu menyatakan derajat atau tingkatan panas dingin suatu benda. Sedangkan kalau merupakan salah satu reaksi, dua pencampuran dua zat atau lebih dengan suhu berbeda akan terjadi transfer energi di mana suhu yang tinggi akan bebas kalor dan suhu yang berbeda menerima kalor. Hal ini sesuai dengan atas baik. Oke, silakan ada yang mau tanyakan. Kenapa hasil perbedaan berbeda dengan hasil teorinya? Oke, kenapa tadi beda dengan hasil teorinya? Tinggi akan melepas kalor dan suhu yang rendah menerima kalor. Hal ini sesuai dengan asas Planck. Oke, gimana? Oke, terima kasih. Yuk, kasih applause untuk kelompok. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah melakukan percobaan tentang asas Planck, ya? Gimana rasanya? Seru? Ya. Apa yang kalian dapatkan? Ya, pengetahuannya berupa bahwa ketika dua benda zat air dicampur, ya, dengan suhu yang berbeda, maka ada transfer kalor, ya. Yang panas, yang suhunya lebih tinggi, ya, itu akan melepas kalor. Terus suhu yang rendah itu akan menyerap kalor. Itu yang dikenal dengan asas Planck. Di mana, ya, secara matematis untuk asas Planck-nya sendiri, ya, berarti nanti dilepas itu akan sama dengan diterima. Ya, ini punyanya suhu yang tinggi, suhu tinggi. Ini suhu rendah. Nah, sehingga nanti ketika ini dicampurkan ke M C delta T itu sama dengan M C delta T. Ada yang ditanyakan? Tidak kan? Oke, untuk mengetahui sampai mana kalian bisa menyerap ilmu, mendapatkan ilmu mulai dari tadi, ya, dari pembelajaran ini, ya, Bapak akan melakukan post test. Oke, silakan, yuk. Dari pindah langsung duduk ya, pindah.
Oke, siapa mau bermain? Ya? KPD-nya dikumpulkan ya, KPD-nya dikumpulkan sambil KPD-nya dikumpulkan. Ya. Jangan lupa identitasnya. Sudah? Oke, kalau sudah ada ukuran. Yuk. Ya. Semoga apa yang didapatkan ya, ilmunya itu nanti bermanfaat ya, barokah ya. Ya. Jangan lupa untuk tugas di halaman 130, coba buka bukunya. Yuk. Ya, sudah. Buku pakainya buka. Sudah? Yuk. Udah ya? Nah,